Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Samarinda. Salam kenal semua. Selamat pagi buat teman-teman yang cakep, yang manis, yang ganteng ya. Selamat pagi juga buat ibu guru yang gak kalah cantik dan ganteng kayak siswanya. Selamat pagi. Baik, pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam melaksanakan kegiatan remaja dan media sosial menjadi pengguna yang cerdas, bukan sekedar konsumen. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, aku pengen tanya siapa di sini yang tidak punya media sosial? Angkat tangan. Yang belum punya media sosial boleh angkat tangannya. Hampir semua punya ya. Hampir semua punya nih. Oke. Jadi kita itu hampir menghabiskan 4-6 jam dalam menggunakan media sosial dalam sehari, bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Media sosial itu sudah seperti napas bagi kita. Tapi pernah gak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita yang mengendalikan media sosial atau sebaliknya? Hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua, para remaja yang masih muda, yang sangat cerdas untuk berdiskusi tentang bagaimana sih cara menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bukan sekedar konsumen yang pasif. Kita akan membahas potensi luar biasa dan tantangan besar yang dibawa oleh dunia digital saat ini. Sebelum lanjut, ada yang tahu apa itu media sosial? Boleh berdiri yang tahu media sosial? Oke, jadi media sosial merupakan sarana atau alat hebat untuk belajar, berkreasi, dan terkoneksi. Media menjadi jembatan antara jarak, belajar bahasa baru, coding, bahkan tutorial dari seluruh dunia. Apa yang kita cari di media, semua ada, ya. Sehingga bisa dibilang media merupakan perpustakaan tanpa batas, tempat kita menunjukkan bakat, menyuarakan pendapat maksud saya, dan membangun personal branding positif. Betul? Oke, tapi perlu kita sadari bahwa semua itu pasti ada resikonya. Resiko yang harus kita sadari dan hindari. Dari sudut perbandingan sosial, kita melihat highlight postingan orang lain lalu membandingkannya dengan kita. Sering memicu rasa insecure, cemas, dan rendah diri. Perlu diingat tidak semua yang berkilau itu emas. Dari sudut cyberbullying, media sosial sering membuat orang merasa berani menyakiti di balik layar, menyakiti, mendiskriminasi, ya, bahkan membuli. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Jadilah upstander, bukan bystander. Terjebak dalam scrolling tanpa tujuan dan membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Jadi banyak waktu yang kita habiskan, waktu yang tidak bermanfaat kita habiskan dalam menggunakan bermedia. Jika kita menggunakan media dalam kegiatan hal positif, it's okay, bagus, sangat baik, sangat berpengaruh bagi kita, gitu ya, dalam kebaikan pastinya. Apa sih langkah-langkah praktis untuk menjadi pengguna yang berdaya? Pertama, literasi digital. Kita harus mampu membedakan berita yang mana berita hoax dan mana berita asli. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya pada berita yang kita belum tahu kebenarannya. Kedua, batasan waktu. Kita harus bisa menggunakan media sosial dengan waktu. Kita harus kapan waktunya kita menggunakan media sosial, kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat. Kita harus ada jadwal. Kita harus ada jadwal dalam menggunakan media agar tidak berdampak buruk bagi kita, baik itu dari segi pikiran maupun segi kesehatan. Yang ketiga, fokus pada konten positif. Follow akun-akun yang memang bisa membuat kita lebih percaya diri, lebih membangun, menambah wawasan, ya, dan mampu menginspirasi kita, mengedukasi kita.
dan jauhkan diri kita dari postingan-postingan yang tidak baik, postingan-postingan yang membuat diri kita malah menjadi buruk. Oke? Gitu. Teman-teman yang harus kita ketahui, media sosial itu merupakan pisau bermata dua. Kekuatan ada di tangan kita, pilihan juga ada di kita. Pilihannya adalah apakah kita akan menjadi korban pasif dari algoritma perbandingan dan hoax, atau menjadi pencipta konten dan koneksi yang cerdas dan positif. Mari setelah ini kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, lebih bijak lagi dalam menggunakan kata-kata bermedia, agar kita semua menjadi penerus bangsa yang cerdas, penerus bangsa yang memiliki kepribadian yang baik dalam bermedia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mari kita jadi generasi remaja yang sukses di dunia nyata dan cerdas di dunia digital. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa berjumpa di lain waktu.